menghantarkan kebersamaan. Kebersamaan menghantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan menghantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan. Tatkala salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin Muslimin, muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dalam konteks mengisi keberagaman beragama, umat Islam harus terus memperkuat dimensi kerohanian sebagai menuju jalan ajaran agama. Jika itu agama Islam, maka dimensi rohani tersebut akan membawa manusia menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan keteraturan sosial dan spiritual yang baik. Oleh karena itu, kami bertiga mencoba untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Kesolehan Sosial dan Spiritual di bulan Ramadan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Surah Al-Hujurat di atas tidak menggunakan panggilan hanya kepada orang-orang beriman. Ayat ini memanggil seluruh manusia tanpa kecuali. Artinya, ayat ini mengurai prinsip dasar kesatuan asal-usul manusia atas kesamaan derajat, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita supaya tidak sekali-kali bangga dengan sukunya, bangga dengan keturunannya, bangga dengan status sosialnya, serta bangga dengan warna kulitnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita tentang tugas manusia secara khusus dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ayat di atas menegaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, di mana ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, segala aktivitas yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Khairun nasi anfa'uhum linnas. sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk fisik dan hartamu, tetapi memandang hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Kedua hadis di atas mengingatkan kepada kita bahwasannya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dan makhluk lain. Orang yang baik itu dilihat dari kebermanfaatannya bagi orang lain, bukan dilihat dari banyaknya harta yang ia miliki ataupun bentuk fisiknya. Jadi, manusia yang baik itu dilihat dari cara berbicaranya, bersosial maupun peduli terhadap sesamanya. Banyak kita ketahui orang yang bergelimang harta tapi sombong, angkuh dan enggan bersedekah. Kehidupannya kurang bermanfaat disebabkan harta tersebut membuat dia kurang peduli terhadap masyarakat sekitarnya yang kurang mampu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin Muslimin, muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man bata shiba'an wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. tidak termasuk umat kami siapa saja yang tidur karena kekenyangan,
sementara tetangganya tidak dapat tidur karena kelaparan, sedangkan dia mengetahuinya. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, La yarhamullah hamal la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari kedua hadis di atas, bahwa kita tidak akan dianggap sebagai umat Rasulullah bagi siapa saja yang bergelimang harta, namun tidak peduli dengan sekitarnya. Bahkan Allah tidak akan memberikannya kasih sayang kepada orang yang tidak saling sayang terhadap sesamanya. Jadi hadirin sekalian, marilah kita sama-sama peduli terhadap masyarakat sekitar kita, supaya kita dianggap sebagai umat Rasulullah dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir kelak. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin Muslimin, muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Ahmad Salabi Yubantani, guru besar University Kairo, dalam buku besarnya Masyarakat Islam, mengurai prinsip dasar sosial kemanusiaan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlakul mulia. Pertama, seorang muslim tidak boleh memandang hina orang lain. kedua, seorang muslim tidak boleh berburuk sangka dan mengintai-intai kesalahan orang lain. Ketiga, Islam menyeru persatuan. Keempat, seorang muslim dilarang takabur dan sombong. Kelima, seorang muslim dilarang mencari aib orang lain. Yang keenam, Islam menyuruh untuk berlaku adil dan Islam membenci penganiayaan, Islam membenci penyuapan, dan Islam membenci kesaksian palsu. Ketujuh, Islam memperteguh tali silaturahim. Kedelapan, Islam menyeru kepada ilmu pengetahuan. Dan yang kesembilan, Islam mewasiatkan agar orang baik dengan tetangganya, dan Islam menyerukan agar orang saling tolong-menolong dan mementingkan orang lain. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin Muslimin, muslimat rahimakumullah. Dapat kita simpulkan bahwa marilah kita untuk bersikap peduli terhadap lingkungan sekitar kita, supaya dalam kehidupan kita diberikan keberkahan, keridhaan, serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dianggap sebagai umat Rasulullah dan diberikan syafaatnya hingga akhir kelak. Terlebih lagi pada bulan Ramadan ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.